Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kabar. Kembali lagi bersama kami Kabar Banten TV dalam program Tausiah Ramadan. Senang rasanya puasa pertama ini, edisi Tausiah Ramadan yang pertama, saya ditemani langsung oleh Wakil Ketua 4 Basnas Banten, Ustadz Mulyadi Firdaus SAGMM. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik luar biasa di hari pertama Ramadan ini. Alhamdulillah sehat ya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Di hari pertama bulan Ramadan. Betul. Dengan tetap semangat. Dan tetap semangat, optimis yang mantap, yang kuat. Siap. Baik, Sobat Kabar Banten, edisi pertama bulan Ramadan ini dalam program Tausiah Ramadan mengusung tema Puasa Melatih Kepedulian Sosial. Untuk Tausiah Ramadan akan disampaikan langsung oleh Ustadz Mulyadi Firdaus. Kepada Ustadz, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrul mubarakah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah, ma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi alamin. Sahabat kabar yang saya hormati, yang saya banggakan, alhamdulillah di hari pertama ini kita dapat melaksanakan insyaallah ibadah puasa yang Allah perintahkan. Sesungguhnya kita hadir menjumpai Ramadan ini, bertemu Ramadan dengan rasa sukacita. Sebab ini dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita memperoleh anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita bergembira, sehingga kita mengucapkan marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul siyam, selamat datang, turut bahagia kita berjumpa dengan Ramadan ini. Allah berfirman, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah maka bergembiralah, bersenang-senanglah dengan anugerah dan rahmat Allah ini, dan demikian itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Artinya kita tahu dari kabar Rasulullah SAW bahwa Ramadan ini adalah bulan barokah, bulan yang istimewa, yang luar biasa, dilipat gandakannya pahala, dibuka pintu-pintu surga, pintu rahmat Allah, ditutup pintu neraka, setan dibelenggu, dan di dalamnya ada bulan yang lebih baik dari 1000 bulan. Oleh karenanya dengan berjumpa Ramadan maka kebahagiaan yang luar biasa ada pada diri hati setiap orang yang beriman, karena memang hanya dengan keimananlah kita mampu merasakan kegembiraan itu. Oleh karenanya mari kita bersama-sama untuk tetap menjaga keimanan ini, memperkuat keimanan, mempertebal keimanan, agar kita mampu melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, agar kita memperoleh pahala puasa secara sempurna. Tidak hanya kita melakukan ibadah puasa, tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Karena memang banyak orang yang berpuasa namun tidak memperoleh pahala di sisi Allah, hanya lapar dan dahaga saja. Rubba shaimin laisa lahu min syai'in illa al-ju' wal 'atas. Nah, panggilan iman inilah yang disampaikan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada
orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Sahabat pajak kabar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tentu sangat bersyukur Allah Subhanahu wa taala saat berjumpa dengan bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kegembiraan kita ini dapat memberikan pahala yang luar biasa. Bahkan tidak hanya itu, sabda Rasulullah SAW dan sejalan dengan ayat tadi, man fariha bidukhul Ramadan faqad harama jasadu ala niran. Barang siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah haramkan baginya tersentuh oleh api neraka. Mudah-mudahan kita merasakan demikian, masuk surga yang di dalamnya untuk khusus orang puasa itu surga Ar-Rayyan, dan surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui pintu namanya pintu Ar-Rayyan, dan tidak tersentuh oleh api neraka. Amin ya rabbal alamin. Itu harapan kita. Nah, di awal Ramadan ini maka kita azamkan dengan sungguh-sungguh agar kita mampu melaksanakan itu semua dengan sebaik-baiknya. Sahabat kabar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sesungguhnya hikmah yang luar biasa di bulan Ramadan ini. Karena pada hakikatnya bulan Ramadan tidak hanya melatih kita untuk mengendalikan hawa nafsu, tidak hanya mengendalikan diri kita untuk hawa nafsu itu tunduk taat kepada Allah dalam rangka hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena memang puasa ini adalah riyadhah atau taman-tamannya orang-orang yang al-abror, orang-orang yang soleh dan orang-orang yang muqarrabin, ya, orang-orang yang dekat dengan Allah. Jadi satu sisi puasa ini latihan untuk memperdekatkan diri kepada Allah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bagi orang puasa ini adalah dia merasa dilihat, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa tidak berani siang hari untuk makan minum walaupun dia sendirian. Kenapa? Karena hakikatnya dia dilihat Allah Subhanahu wa taala, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu membangun, puasa itu dapat membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak hanya itu, bahwasanya dengan puasa yang dirasakan menahan lapar, menahan dahaga, menahan lelah dan sebagainya, kita justru akan juga merasakan betapa ada orang-orang yang lapar, ada orang-orang yang lelah, ada orang-orang yang memang yang tiap hari yang mungkin tidak makan, atau mungkin makan hanya sehari sekali dan sebagainya. Nah, disinilah bahwa dengan ibadah puasa yang kita rasakan mampu atau berpengaruh terhadap kejiwaan kita untuk peduli kepada orang-orang yang tidak beruntung, atau kepada orang-orang yang lemah, orang-orang miskin yang memang serba kekurangan. Nah, oleh karenanya ini pun bahwa Ramadan ada salah satu sarana untuk meningkatkan kepedulian kita kepada sesama, kepada orang miskin, kepada orang duafa. Bahkan diceritakan bahwa Rasulullah SAW itu orang yang paling dermawan, manusia yang paling dermawan itu Rasulullah SAW. Bahkan lebih dermawannya itu ketika bulan Ramadan. Karena Nabi SAW ajwadan nasi wajwadu ma yakunu fi Ramadan. Bahwasanya diceritakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan atau paling baik, ya, dermawan paling terbaik, itu sering berbagi, ya, bahkan lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Ini hadis diceritakan oleh Abdullah bin Abbas. Nah, dengan demikian bahwa Rasulullah sudah mencontohkan bagaimana sikap ketika kita di bulan Ramadan. Memang kedermawan Rasulullah itu tidak hanya di bulan Ramadan, di luar Ramadan juga tetap dermawan. Beliau adalah orang yang paling dermawan, ajwa dan nas. Namun di Ramadan itu melebihi dari biasanya di luar Ramadan. Oleh karenanya bagi kita di bulan Ramadan ini juga tidak hanya kita melakukan ibadah puasa, tidak hanya tarawih qiyamul lail, ya, tidak hanya kita ini
tilawah Quran, tapi ada kewajiban itu mengeluarkan zakat, infak dan sedekah, khususnya zakat fitrah. Kalau memang tujuannya adalah tu'matan lil masakin, salah satunya adalah untuk memberi makan kepada orang miskin. Dan dianjurkan juga di bulan Ramadan ini untuk memberikan buka puasa kepada mereka yang berbuka, dan pahalanya itu tidak berkurang, ya. Dia akan memperoleh pahala sama dengan orang yang berpuasa dan tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Inilah kedermawan Ramadan, sehingga di bulan Ramadan ini lebih hidup, ya, artinya lebih peduli. Dan memang Ramadan musim kepedulian. Setiap orang yang berpuasa pasti merasakan ingin berbagi, karena ruhiyahnya sedang meningkat. Hatinya itu sedang betul-betul diliputi oleh keimanan yang kuat, sehingga tumbuh rasa peduli kepada sesama. Ada kewajiban di situ, zakat fitrah, hukumnya wajib. Juga zakat yang lain, ada zakat mal, bisa ditunaikan di bulan Ramadan, sehingga banyak orang sekarang bulan Ramadan itu berbondong-bondong atau mengeluarkan zakat, infak, sedekahnya di bulan Ramadan, baik zakat yang wajib, zakat mal, atau zakat fitrahnya yang wajib, atau infak sedekah yang lainnya. Kenapa? Berburu pahala tadi itu. Jadi dilipat gandakannya pahala, ya, yang amalan sunnah menjadi seperti amalan wajib, dan amalan yang wajib dilipat gandakannya. Bahkan amalan yang ini sunnah, apa yang infak sedekah dilipat gandakan dari mulai 10 kali lipat sampai 100 kali sampai 700 kali lipat. Nah, oleh karena dengan Ramadan ini dan dengan puasa Ramadan, hendaklah kita meningkatkan rasa peduli kita kepada sesama. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas tausiah Ramadannya. Masya Allah, di bulan Ramadan ini memang bulan penuh berkah ya Ustadz, ya. Bulan penuh kepedulian. Baik Sobat Kabar Banten, sebelum kita membacakan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk Ustadz, tapi karena dengan keterbatasan waktu kita seleksi Ustadz, hanya 2 pertanyaan yang akan ditanyakan. Mudah-mudahan dengan 2 pertanyaan ini bisa menjawab mungkin pertanyaan yang lainnya. Siap, amin. Baik Sobat Kabar, sebelum menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh Sobat Kabar sendiri, perlu diketahui bahwa program ini didukung oleh Basnas Banten sendiri dan juga Ana Beauty Salon. Langsung saja Ustadz, saya akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan yang masuk ke media sosial kami. Yang pertama ada pertanyaan dari Bapak Rifki, selaku warga dari Walantaka. Walantaka, iya, dari kota Serang. Pertanyaannya, bagaimana sih Ustadz cara untuk mengeluarkan infak dan sodakoh? Ya, alhamdulillah ketika kita memang memiliki rasa kepedulian dan merupakan sebuah tanggung jawab, ya, tanggung jawab kita, bahwa dengan pengetahuan kita bahwa harta yang kita miliki tidak semua untuk kita, tapi ada hak orang lain. Allah berfirman, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dan pada harta mereka ada hak mereka, orang-orang yang fakir miskin, yang meminta-minta, dan yang al-mahrum, yang terhormat, yang tidak minta-minta. Dan memang kewajiban kita untuk memberikan itu. Nah, itu pertanyaannya, bagaimana berinfaknya, cara untuk berinfaknya. Ya, jadi sebaiknya berinfak itu harus tepat sasaran. Ini kalau infak sifatnya umum, ya, umum. Jadi kalau yang khusus, yang wajib itu zakat, ya. Yang khusus, yang umum ini infak kepada siapapun berupa harta, ya. Dan bisa dikategorikan infak ini juga bisa yang berupa infak untuk misalkan orang, maupun infak untuk pembangunan, misalkan untuk berupa barang, ya, untuk pembangunan musola, madrasah, masjid, atau infak untuk orang seperti anak yatim, ya, kaum fakir miskin. Nah, namun sesungguhnya kita harus, sebelum infak itu harus menghitung dulu apakah kita sudah berkewajiban zakat apa belum. Nah, kalau sudah berkewajiban zakat, maka yang utama zakat dulu yang tunaikan, yang wajib dulu. Setelah itu baru yang infak. Kalau memang zakat itu harus dihitung-hitung. Tapi kalau infak
atau sedekah tidak dihitung, ya hanya semua kita gitu, semua kita. Kalau zakat harus dihitung. Kenapa? Karena ada syaratnya, harus sampai nisab, juga ada syaratnya haul, ya. Nah, kadarnya 2,5%. Kalau emang misalnya kita punya penghasilan, contoh zakat penghasilan, ya, kita sudah dihitung nisabnya itu 1 tahun setara dengan 85 gram emas, ya. Misalkan sudah sampai penghasilan kita 1 tahun itu, atau kita dibayar, ya, oleh kita, itu 2,5%-nya dari penghasilan yang terhimpun oleh kita. Nisabnya misalkan 85 gram emas, contoh penghasilan, ya, misalkan 1 tahun kita memperoleh 85 juta, dihitung-hitung. Nah, itu sudah wajib zakatnya, sehingga kita harus tunaikan, dan kadarnya 2,5%. Nah, untuk infak, ya, kita bagaimana baiknya agar tepat sasaran, zakat maupun infak itu tepat sasaran, hendaklah ditunaikan melalui lembaga yang tepat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional, ya, Badnas itu ada di pusat, ada di provinsi, ada di kabupaten kota. Nah, Badnas Provinsi Banten adalah lembaga pemerintahan struktural yang berwenang dalam mengolah zakat infak sedekah. Jadi sebaiknya agar zakat infak sedekah kita itu aman, ya, maka salurkanlah melalui Badnas, karena Badnas ini disalurkan tepat sasaran itu kepada mereka yang mustahik, dan kalau menyalurkan melalui lembaga itu diberdayakan, zakatnya itu untuk program-program pemberdayaan. Kalau misalkan langsung di jalanan misalkan, ya, yaitu sah-sah saja memberikan itu. Tapi kalau zakat tidak tepat, kalaupun infak mungkin bisa, namun apakah itu menyelesaikan masalah? Tentu belum bisa menyelesaikan masalah. Nah, kalau dilembagakan, maka zakat ini akan dikelola dengan baik, siapa penerimanya, ya, di mana alamatnya, dan kebutuhannya apa, itu diberikan. Kalau kebutuhannya pendidikan, kebutuhannya di ekonomi, diberikan program-program ekonomi yang akan menjadikan dia itu menjadi mandiri, tidak meminta-minta terus gitu, ya. Karena harapannya dari zakat itu memberdayakan dari mustahik menjadi muzaki. Demikian, Teh. Baik, terima kasih Ustadz. Yeah. Ini ada pertanyaan kedua. Yeah. Sebenarnya masih berkaitan Ustadz, Yeah, perihal infak dan juga sodakoh. Yeah. Untuk pertanyaan kedua ini dari Bapak Gilang dari Kecamatan Serang. Beliau menanyakan, bagaimana sih Pak agar kita selaku manusia, khususnya umat Islam, dapat melatih untuk bisa bersedekah dan juga memberikan infak di jalanan gitu, di jalanan. Iya. Jadi gini, memang manusia itu memiliki sifat atau karakter itu bakhil dan tamak. Ya, manusia itu bakhil dan tamak. Bakhil itu pelit, ya, tamak itu rakus, itu sifat buruknya, ya. Potensi sifat buruk itu ada setiap orang. Ketika mendapatkan ini pengen lagi nambah terus sama. Tapi kalau udah numpuk itu sayang, ingin dikeluarkannya, hasil usaha dan sebagainya. Ini tuh karakter, dan itu nafsunya seperti itu manusia itu. Namun ketika dilatih sejak dini mengeluarkan infak sedekah, justru akan menyuburkan jiwanya, ya, melapangkan, menenteramkan hatinya, dan mengikis sifat-sifat yang buruk tadi. Sifat tamak, sifat bakhil itu akan terkikis oleh sifat kepedulian. Karena dalam Quran disebutkan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebagian harta dari mereka sebagai zakat. Untuk apa? Mensucikan harta-harta mereka dan untuk membersihkan jiwa-jiwa mereka. Jadi dengan zakat yang ditunaikan atau sedekah yang ditunaikan, justru akan membersihkan hartanya. Jadi justru harta yang bersih itu berakibat pada dia itu menjadi subur, ya, jiwanya, sehingga jiwanya tentram dan hilanglah penyakit-penyakit batin hati tadi, itu rakus dan bakhil. Demikian, ya. Baik,
Berarti dengan bersedekah memang bisa melatih kepedulian ya Pak, ya. Banyak manfaat. Ya, jadi untuk bersedekah tidak harus nunggu kaya, ya, karena ini sebuah harus dibudayakan, harus dibiasakan dan menjadi budaya gitu, menjadi kebiasaan, sehingga dia terlatih dan nanti kalaupun nanti sudah kaya dia tetap berbagi gitu. Siap. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kami. Ya. Nah, lalu Ustadz, bagaimana Ustadz himbauan sendiri untuk umat Islam agar puasa kali ini bisa lebih bermanfaat dibandingkan puasa-puasa sebelumnya? Baik, sahabat kabar rahimakumullah dimanapun saudara berada, bahwa ini momentum ya, puasa momentum kita dan hanya setahun sekali. Ya, mudah-mudahan kita berharap puasa ini adalah puasa terbaik bagi kita. Salah satunya ada kita, bagaimana puasa kita itu sempurna, itu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak hanya puasa perut ya, tidak makan tidak minum ya di siang hari dan atau mungkin hubungan suami istri di siang hari, tidak hanya itu, tapi bagaimana kita puasa tidak hanya puasa perut ya, tidak hanya puasa makan minum, tapi anggota tubuh yang lain pun kita harus puasa. Contohnya apa? Mata kita harus puasa, telinga kita harus puasa, lisan juga kita harus puasa. Puasa dari apa? Puasa yang diharamkan oleh Allah, puasa yang dari yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa semua, menahan dari itu semua ya, agar kita sempurna. Begitupun ketika kita buka, maka bukalah dengan yang halal, bukan hanya yang manis ya, yang halal ya. Manis halal gitu. Manis kalau tidak halal nggak diterima puasanya. Auzubillah. Nah, dan kita tetap untuk senantiasa berprasangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa akan terima. Dan tapi juga kita harus merasa hati-hati, khawatir puasa tidak terima. Oleh karenanya kita berpuasa ini menjaga lisan, menjaga mata, menjaga telinga, agar kita kita tetap terjaga dengan baik ya, puasa kita. Jangan sampai kita puasa tapi tidak mendapatkan pahala. Lalu yang keduanya, sempurnakan puasa kita itu dengan menunaikan zakat fitrahnya ya. Zakat fitrah itu wajib di bulan Ramadan, di tanggal 1 sampai akhir Ramadan menjelang khatib naik mimbar. Tapi alangkah baiknya kita tunaikan kalau memang sudah punya, segerakan berzakat ya, berzakat, baik itu zakat malnya maupun zakat fitrahnya, atau infak sedekahnya kita, karena sekarang juga pahala berlipat ganda. Maka sempurnakan puasa kita ini dengan berbagi ya, agar lebih sempurna dan pahala kita, puasa Ramadan kita, puasa-puasa kita ya dan lain sebagainya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita kali ini berpuasa memang benar-benar berpuasa, tidak hanya menahan hawa nafsu, tidak hanya menahan lapar ya Ustaz ya. Terima kasih Ustadz atas tausiah Ramadannya mengenai puasa melatih kepedulian sosial. Demikianlah Sobat Kabar, semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz mengenai puasa, bagaimana puasa yang baik seharusnya dan juga bagaimana untuk bisa melatih kepedulian sosial, bisa dipahami dan juga bisa dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Amin. Demikian Sobat Kabar, jangan lupa untuk selalu menyaksikan program Tausiah Ramadan di berbagai platform media sosial kami, yakni di YouTube Kabar Banten TV, di Instagram dan juga di TikTok. Terima kasih kembali saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.